sama aja imannya tidak sempurna. Sebab Rasulullah pernah berkata, la imana liman la amanata lahu. Tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak bisa pegang amanat. Ya kita doain aja buat keluarga Pak Herman. Mudah-mudahan rumor itu kagak bener gitu aja, Fat. Pak, ini nasinya. Pak, kita ambilin ya Pak. Nggak usah. Saya bisa ambil sendiri. Pak, apa kamu benar-benar tidak bisa terima Intan? Sudah 8 tahun, Pak, kita bersama Intan. Bisa diam nggak kamu? Saya lagi nggak mau bahas dia. Sayang. Pak, Kak lihat Intan, Pak. Semenjak dia tahu dia bukan anak kita, dia sedih terus, Pak. Kasihan. Kasian. Kamu bilang kasian? Kamu nggak kasihan sama aku yang tiap hari denger omongan tetangga soal Intan? Nggak kasihan. Kamu lebih kasihan sama anak pungut itu. 8 tahun kamu rawat dia. Katanya supaya buat pancingan. Mana? Buktinya kamu nggak hamil-hamil juga sampai sekarang. Yang saya mau di rumah ini adalah anak dari hasil rahim kamu sendiri. Bukan anak pungut. Paham kamu? Ya Allah. Kuatkanlah hamba-Mu ini, ya Allah. Hamba yakin Engkau tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hamba, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Maaf Pak, saya bisa membuka wasiat almarhum Pak Herman setelah 7 harinya. Kenapa harus 7 hari? Emang apa bedanya sekarang sama 7 hari? Sama kan? Neng Anggi, mendingan juga ikutin apa kata Pak Beni. Bi, dia harus ikut campur. Maaf Neng Anggi, bukannya Bibi itu lancang. Bibi diem. Pak, tolong ya dibuka sekarang ya. Ya sudah, saya bacakan sekarang wasiatnya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga rumah ini dan deposito senilai 10 miliar. Diberikan ke saya kan Pak? Maaf Pak, sebentar. Saya ulangi lagi ya Mbak ya. Harta peninggalan almarhum Pak Herman berupa aset tanah dan properti di sejumlah tempat. Dan juga deposito senilai 10 miliar. Diberikan kepada Nadia cucu almarhum. Nadia? Nadia gimana? Nadia itu nggak ada Pak. Maaf Mbak, saya hanya membacakan wasiat almarhum. Terus buat saya apa dong? Wasiat almarhum, Mbak Anggi akan mendapatkan hak warisnya jika Mbak Anggi menemukan Nadia dan merawatnya layaknya seperti ibu kandung pada anaknya. Enggak. Ini nggak benar Pak. Dia udah hilang 8 tahun lalu Pak. Saya mau cari kemana? Sekali lagi saya minta maaf Pak. Saya hanya menyampaikan wasiat ini dan memproses sesuai aturan hukum. Itulah tugas saya. Dia. Mama akan cari kamu sampai dapat. Mama harus dapetin semua warisan kakek kamu. Harus. Astagfirullahaladzim. Bisa hati-hati nggak sih kamu? Lama-lama perabot di rumah ini pecah semua gara-gara kamu. Ya Allah, Mas. Apaan sih, Mas? Cuma kayak gini pecah aja, namanya juga anak-anak. Cuma kayak begini pecah. Namanya juga anak-anak gini nih, seperti ini. Anak macam begini selalu kamu bela-belain. Jadinya kayak begini, anak pengrusak. Aku bukan ngebelain, Mas. Intan ini nggak sengaja. Ya udahlah ya, Mas. Tinggal dibersihin. Oh, sama aja kamu sama anak kamu itu. Loh.
Radyo, Ya, Bu. kamu saya bayar untuk cari lokasi ini. Nih, kamu lihat backgroundnya. Kamu pasti tahu, cari sampai ketemu. Ibu Anggi, masalah foto ini udah 8 tahun yang lalu, Bu. Mungkin tempat dan lokasi sudah banyak perubahan, Bu. Ya tapi masa nggak ada yang sama? Pasti ada yang sama. Terus satu lagi, itu anak ada tanda di lengan sebelah kiri. Jadi itu patokan kamu untuk cari dia. Baik, Bu. Secepatnya saya cari. Ya buruan. Gara-gara wasiat ini, aku harus cari lagi tuh anak. Stop. Bang, gimana kalau kita cari ke sana, Bang? Oke. Ayo kita ke sana, yuk. Gimana? Udah ada titik terang belum? Saya sudah keliling dari tadi pagi, Bu. Tapi lokasi tempat Nadia dibuang belum saya temukan, Bu. Tapi ini ada satu lokasi yang benar-benar mirip, Bu. Benar-benar mirip, Bu. Gimana sih? Cari begitu aja nggak bisa. Ibu Anggi, ini kejadiannya sudah 8 tahun yang lalu, Bu. 8 tahun yang lalu. Jadi tempat semua udah berubah, Bu. Saya nggak mau tahu. Kamu harus cari sampai dapat. Kirim sekarang ya. Bro, sekarang foto-foto semua buat dokumentasi. Oke, baik, Bang. Bener deh lokasinya.